Selamat siang Bang Dani BLR. Selamat siang, Mas Indra Aduh, Cahya. mengantuk kah ini? Hah? Tidak ya, tidak mengantuk. Masa mau syuting ngantuk? Wah, ada semangat. Ya, mengorok. Kabar baik? Alhamdulillah, sehat Mas Indra, baik. Iya, kemarin habis menjalani Jambore ya. Habis menjalani Jambore hari Iya, pertama. bagaimana kesan dan pesan Jambore Stand Up Indo ini? Alhamdulillah, puas dan ngerasa Jambore tahun ini tuh banyak sekali perubahan yang terjadi. Oke, apa itu? Terutama di bagian line up ya. Senior-senior tuh kayak G Pamungkas tuh taruhnya habis asar. Oh iya. Yang baru-baru tuh habis maghrib karena biar dikasih panggung. Harusnya semua penonton stand up udah harus lihat deh komik-komik tuh banyak yang bagus juga gitu. Iya, iya. Selain nama-nama yang besar. Lebih banyak menyorot ke komika yang baru ya. Iya, berarti betul Jambore, sekali. ya. Iya. Terus kemarin langsung ke ini ya, jadi opener Radit ya. Jadi openernya Radit. Iya. Ini Bang Beler ini opener tetap ya di Radit ya? Cerita sebelku. Cerita sebelku ya. Nah, cerita sialku nih yang sekarang nih. Cerita sialku tuh sebenarnya opener Bang Radit tuh pasang copot ya. Kadang-kadang Yono, kadang-kadang Rais, bahkan G Pamungkas pernah juga. Tapi memang lebih sering saya. Oh gitu. Lebih sering gua. Oke, nanti kita bahas di agak-agak akhir ya. Ya, Tapi oke. kita mau nostalgia sedikit lah tentang pertunjukan yang pernah dijajaki oleh Bang Beler, karena ini adalah show bahas show, Ya. show yang membahas show-nya Bang Beler. Oke. Begitu. Bang Beler tuh pertama kali masuk komunitas tahun berapa? Tahun 2013 September. September dong. Oh, ingat bulannya ya. Ingat bulannya. Itu kalau nggak salah ya. pertama kali nonton di TV, kemudian pengen nyoba open mic atau gimana tuh? Jadi waktu itu kan lagi kerja di minimarket sebagai kasir. Nah di kasir itu ketika nggak ada orang yang belanja kan butuh hiburan. Ada yang denger musik, capek nih musik melulu gitu. Ya. Akhirnya iseng-iseng buka YouTube. Nah di YouTube itu mulai nyari video-video komedi. Nah begitu search dengan keyword komedi itu muncul paling atas tuh stand up komedi Jui Purwoto Metro TV. Oh, langsung terpaparnya muncul. Jui ya? Iya, sebenarnya udah tahu sih ada Radit, ada Bang Panji, ada The Founders dulu tuh yang di Batak-Batak Merah tuh Iya, videonya, yang di Komedi apa tuh, Cafe. Komedi Cafe. Cuman ya udah sekelibat aja karena belum terlalu fokus kan kayak apa sih ini gitu. Tapi pas ngelihat video Bang Jui Metro TV ada kata Bogornya, langsung saya klik, wah ditonton tuh pertama, lucu juga ya. Ada orang bisa ngelawak sendiri gitu di atas panggung. Akhirnya dari situ ditonton terus videonya sambil nyari ada nggak sih stand up komedi di Bogor. Ada komunitasnya stand up Indo Bogor. Nah dari situlah asal muasalnya saya gabung. Pertama datang dulu ke open mic nonton. Minggu depannya datang bareng teman nonton juga tapi disuruh maju. Ditulis gitu sama teman. Oke. Itu kebetulan banget ya ketemu pertama langsung Bang Jui dari Iya. Bogor gitu. Iya betul. Iya. Sebenarnya banyak yang ditonton, tapi yang paling sering ditonton tuh Bang Jui. Karena kan zamanan Metro kan Bang Aco ya kan, Oh ya. Bang Awe, Bang Ajis, Bang Arif Didu. Tapi yang paling sering ditonton ya Jui karena ada label Bogornya. Gitu. Secara materi juga masuk sih gitu. Oke. Kalau Bang Beler dulu pertama kali open mic tipe yang langsung lucu atau lucunya perlahan nih? Gue nggak lucu tuh setahun. Nggak lucu setahun? Ya. Oh iya. Pertama kali open mic bawain materi Bang Jui. Iya ini udah gue pernah ceritain. Iya. Jadi dulu itu karena referensi yang ditonton adalah hanya video Bang Jui, akhirnya itu yang gue bawain di atas panggung. Gue sampai sekarang tuh inget materinya. Karena menurut gue cukup berkesan dan memorable gitu. Materi yang gue pakai di atas panggung open mic adalah banyak yang bilang orang Bogor itu banjir di Jakarta tuh disebabkan oleh Bogor. Padahal orang Bogor tuh baik-baik, orang Bogor tuh amanah. Apa yang kita dapatkan pasti kita sampaikan. Nah itu lucu juga ya gitu. Akhirnya dibawain ke atas panggung tuh pas pertama kali open mic dan Jui-nya ada. Di situ. Maaf ya Bang Jui gitu. Tapi abis dari open mic itu turun panggung dikasih tahu bahwa ternyata komika tuh nggak boleh bawain materi komika lain. Oh dari situlah akhirnya nggak pakai materi dia lagi. Iya. Berarti memang karena ketidaktahuan ya? Karena ketidaktahuan. Waktu ekspresinya Bang Jui gimana tuh? Kelihatan nggak? Kayak gimana ya? Kayak materi lu dah dibawain sama
junior gitu kayak ada rasa bangga mungkin ya dia ya. Terus ada rasa kayak salah tuh setupnya kayak gitu. Nggak gitu deh harusnya gitu. Iya tapi kalau gue jadi Bang Jui sih gue bangga ya karena dari sekian banyak komika kenapa materi dia yang dipakai gitu. Itu kan yang berarti cukup menarik nih gitu. Akhirnya minta maaf tuh gue. Oh iya. Nah itu tuh bagusnya di komunitas Bogor tuh kalau yang kayak gitu-gitu dirangkul Mas. Dikasih tahu. Andai kata waktu itu dihardik gitu dihakimi, mungkin saya nggak akan masuk komunitas kayak kejam banget sih gitu. Karena dirangkul dikasih tahu edukasi bahwa komika tuh nggak boleh bawain materi orang lain gitu. Beda sama pelawak segala macam gitu. Oh iya ya. Dari situ baru dapat edukasinya. Bagus ya berarti Bogor, maksudnya Bagus. tidak kayak, maksudnya ada penempaan mental nggak sih? Biasanya kan kalau komunitas, biasanya penempaan mental kayak abang-abangannya tuh apa ya, dalam tanda kutip ngebully gitu. Kayak gitu di Bogor ada nggak sih? Bogor sih nggak ada yang ngebully ya. Pokoknya awal mau masuk komunitas tuh pasti dibaik-baikin tuh. Pas masuk baru sikat. Karena kalau lihat apalagi stand up Indo Bogor di zaman sekarang ya, di tahun ini dan tahun depan nanti, itu kan ada Ridwan Remin. Mulut pedas. Ketus. Itu tuh apa namanya untuk memapa mental tuh di situ sangat oke tuh. Menempa mental tuh kayak, "Bang, ini materi gua gimana?" Materi begitu tulis lu. Gila kayak aduh, gua kalau jadi junior sih gua ngerasa kayaknya udah deh. Apa aja gitu. Berarti ini ya bukan dari bulian tapi pakai Dari Ridwan Remin. iya, dari psikis itu kenanya. Bulian tuh kita hampir jarang gitu kayak misalnya ngata-ngatain orang gitu. Kita tuh hampir jarang. Itu aja paling tuh senior-senior yang begitu. Aduh, fakta keras itu ya. Fakta keras tuh. Aduh, ya ampun. Iya. Kalau sejak pertama kali lucu itu kan setahun ya kan? Iya. Sejak itu langsung mendapatkan ganjaran dengan panggung besar nggak sih? Oh, belum sih. Belum. Belum, itu panggung-panggung open mic aja. Hmm. Nah, untungnya di Bogor tuh banyak sekali panggung. Oh, Stand Up Indo Bogor tuh punya 2 agenda, open mic reguler sama open mic Bogor Tour. open mic Bogor Tour. Itu maksudnya turnya kafe-kafe. Kafe-kafe, spot. betul. Jadi setiap kafe di area Bogor tuh disambangi setiap minggunya di awal tahun selama 4 bulan. Nah itu tuh experience baru. Karena kan open mic reguler kan tempatnya di situ, penonton yang datang juga itu aja. Tapi begitu tour keliling tuh ada experience baru. Jadi ngebayar rasa kayaknya nggak perlu deh ke Jakarta gitu. Ini juga udah beda penontonnya gitu. Ada gitunya. Jadi ada materi yang di open mic reguler dapet pecah, pas di open mic Bogor Tour enggak, atau sebaliknya. Nah untungnya Stand Up Indo Bogor tuh memfasilitasi panggung-panggung seperti itu. Jadi secara jam terbang, secara pengalaman tuh kita dikasih terus gitu. Udah mah dipandu sama senior-senior cara bikin materi yang baik dan benar. Habis itu dilempar ke prakteknya. Ada juga di wadahnya gitu. Iya. Berarti kayak seakan-akan di Jakarta kan bisa muter kayak seminggu bisa 5 Iya, kali. iya betul. Ternyata itu setiap bulan bisa ganti-ganti juga ya? Setiap bulan bisa ganti-ganti juga. Oke. Kalau dulu seniornya siapa nih Bang Weler yang memandu tuh? Pasti Jui Purwoto. Bang Jui. Semuanya itu guru dari semua guru, maha guru lah. Gurunya Bogor itu Bang Jui ya? Iya, Bang Jui. Itu angkatan pertama soalnya dia. Angkatan pertama. Satu angkatan sama Bang Remin nggak sih kalau Bang Weler tuh? Enggak lah, Remin lebih senior. Oh, lebih senior 2011 Ridwan Remin tuh. 2011. Oh, dia duluan. Duluan, tapi lebih duluan Jui. Baru habis itu Ridwan Remin. Dia hitungannya juga ini nggak sih? Apa senior yang memandu juga nggak sih? Siapa? Bang Remin. Dia tuh tipikal orang yang sebenarnya gini, dia tuh kalau orang nggak minta tolong nggak akan dia tolong. Oh gitu. Kecuali dia ngerasa butuh datang, baru dipandu, dibimbing sama dia. Tapi kalau orangnya cuek-cuek aja mah dia nggak akan nyambut. Ngapain gua nolong orang yang nggak mau tolong? Benar juga. Prinsipnya sih oke itu. Iya. Bagus itu. Bagus itu. Nah tapi secara karakteristik kan beda ya. Bang Jui dan Ridwan Remin tuh beda gitu. Remin tuh kalau udah ngasih tahu orang tuh beneran serius gitu. Bahkan yang lu lihat di stand up-nya dia sering bercanda, pas ngasih masukan tuh nggak ada bercanda-bercandanya. On point dia tuh. Tapi ya itu lu harus siap menerima kritikannya. Lu harus siap menerima fakta yang dia ucap gitu. Nah di satu sisi Bang Jui itu tipikal orang yang ngerangkul. Kayak misalkan ada yang malu, segan tuh ayo sini, lu butuh apa? Ini loh setup punchline tuh gini. Jadi ini mah tinggal
kebiasaan dan referensi lu aja lebih cocok mana gitu. Dua-duanya sama-sama bagus. Oke. Kalau Bang Beler tuh waktu itu teman satu angkatannya siapa aja tuh? Yang sekarang masih bertahan atau masih stand up gitu? Lu kenal Adit Nganga nggak? Adit nggak? Ya pernah dengar aja sih. Adit Nganga ada. Dulu tuh stand up di Bogor, abis itu pindah ke Depok, kerja di Densu. Oh iya. Iya, yang pebasket sombong. Abis itu sekarang di Aero Street, megang kreatifnya sepatu Aero Street di Solo. Itu Adit Nganga, satu angkatan sama gue. Dia tuh masuk Suca. Gue sama Fajar Nugra tipis-tipis sebenarnya, tapi lebih dulu Fajar Nugra. Jadi dibilang satu angkatan tuh gue Adit Nganga sebenarnya. Gue Adit Nganga Fajar Nugra pernah audisi Suci 6 bareng-bareng nih. Oh. Dari subuh gue berangkat naik stasiun Bogor naik KRL, subuh-subuh ngantri di Palmerah Kompas, udah ngantri audisi. Fajar dan Adit Nganga dapat silver tiket, gua nggak dapat apa-apa. Waduh, gua itu ngerasa gua pulang duluan ya. Ya. Suci 6 itu ya? Iya, Suci 6. Ya ampun. Cuma sekarang Adit Nganga udah bisnis lah dia. Iya, udah di dunia kreatif berarti ya? Udah nggak stand up lagi. Iya. Kalau panggung Sun pertamanya Bang Beler? Kemarin. Sun 5 Bogor. Baru ini? Baru ini. Oh yang dulu? Maksudnya berarti vakum lama ya? Enggak. Memang belum layak naik. Oh masa sih? Iya, dan ditambah stand up Indo Bogor tuh jarang bikin Sun. Oh. Sun terakhir Bogor itu Sun 4, 2014. Ya ampun. Lama banget. 10 tahun yang lalu. Iya. Akhirnya kan setelah saya masuk 1 tahun kan itu baru bikin Sun. Saya nggak pernah nyobain tuh panggung-panggung Sun. Baru pertama kali nyobain tuh Sun 5 Bogor 2020 ya, 21. Segitulah pas pandemi lah kalau nggak salah. Oh itu pas pandemi? Iya itu. Sun 5 Bogor pertama kali. Iya. Menginjakan kaki. Wah jadi line up Sun nih gitu. Di komunitas sendiri ya. Iya. Habis itu baru tuh kebuka tampil di Sun. Sun mana ya? Ence Bagus apa? Kuningan. Oh. Sun Kuningan. Sun kota-kota lain. Tapi yang pertama itu Sun 5 Bogor. Oke. Gila. Berarti waktu Sun 4 itu Bang Beler jadi apa? Penonton atau jadi panitia gitu nggak? Enggak, kayaknya gue masih kerja itu. Oh maksudnya, masih kerja? Masuk komunitas tapi nggak terlalu aktif. Okay. Karena kan kerja guanya. Yang di minimart itu? Iya, yang di minimarket. Gue kerjanya tuh banyak gue. Pernah jadi SPB gue, Sales Promotion Boy. Sendal Carville, tetap yang terbaik. Oh aduh. Gue inget gue slogannya. Ada. Iya. Di Bogor tuh ada namanya Cibinong City Mall. Gitu. Di dalamnya ada Carrefour. Carrefour tuh ada tenan. Nah tenan itu ada sendal Carville. Nah itu gue SPB-nya. Iya. Yang kalau ibu-ibu ngelewat silakan bu sendalnya bu. Wah sedih banget itu. Iya. Yang bikin sedih itu adalah kan gue kerja setiap hari kan. Libur cuma sehari dan tuh nggak tentu juga. Kadang-kadang ada jadwal open mic. Gue malah kerja. Terus pas gue beres kerja tuh gue tinggal ngeliatin instastory-nya doang tau nggak lo? Iya. Kayak ada si Fajar Nugra, ada si ini. Aduh sedih gue kayak. Missing out. Tuh. Ada FOMO-nya gitu. Iya. Waktu itu inget nggak waktu pecah itu materinya tentang apa? Ini bagus nih. Gitu. Open mic Bogor Tour di Cibinong Square. Waduh masih inget ya? Masih ingat karena ini memorable banget. Pertama kali pecah hampir ngekil tuh nggak ada punch yang nggak kena dan di fallback Bang Jui. Wah di fallback Bang Jui akhirnya. Waktu itu gue bilang Bang Jui fallback dong, kata Bang Jui, lucu aja dulu loh katanya. Gitu. Harus lucu dulu. Akhirnya gue buktiin. Wah, jadi kayak pencapaian ya maksudnya. Pencapaian itu. Ketika dia ngomong gitu, oh aku harus lucu nih. Iya. Gitu. Udah tuh gue tampil, sepecah-pecahnya itu, set beres, kan stand up Indo Bogor abis open mic ada evaluasi. Iya. Evaluasi Bang Jui ngambil ini ya tab-nya. Ler sini. Apa nama Instagram lu sama Twitter lu? Aduh, nih pencet sendiri katanya. Gua makasih Bang Jui. Kasih. Di situ tuh titik awalnya tuh iya. ngerasa bahwa ternyata gue bisa nih gitu. Padahal modal materi gitu doang gitu, modal materi plesetan. Kayak jok pertama tuh adalah penelitian yang bilang katanya kita nggak boleh kletek-kletekin jari tangan kayak gini karena akan menyebabkan cedera ringan. Bahkan mijit juga nggak boleh sembarangan, karena kalau sembarangan bisa berakibat fatal. Kemarin teman gue salah urat, begitu dipijit jadi salah paham gitu doang. Gitu doang. Kayak apa sih itu gitu. Tapi gara-gara joke itu akhirnya bisa keterima ke belakangnya tuh. Wow.
Itu doang modalnya. Kan stand up Indo Bogor terkenal dengan kayak penulisan, kayak rapi gitu. Ternyata mereka juga nggak judgmental terhadap tipe-tipe jokes ya, maksudnya. Enggak sih. Yang dalam tanda kutip gitu doang gitu ya nggak apa-apa. Enggak sih. Aman-aman aja. Dia tuh kita tuh nggak ngehakimi bahwa lu main plesetan mulu sih. Di warning iya. Oh, di warning Iya, gitu kalau ya, misalkan dalam satu set nih ternyata isinya rule of three semua. Gitu. Masa sih lu mau rule of three semua gitu? Variasiin lah gitu. Ini lebih memerhatikan flow penampilan dibanding pemilihan formula yang dia pilih gitu. Oh iya. Jadi bukan preferensi yang kita sikat, tapi secara flow-nya ini nggak bagus nih kalau rule of three semua gitu. Oke. Jadi kalau apapun, Ridwan Remin pun kalau misalnya ada komik baru nih main plesetan, nggak apa-apa, dia emang ngerasa lu gitu aja tuh sampai puas, sampai lu ngerasa oh udah cukup nih gue main plesetan, pindah yang lain ya udah. Iya. Gitu. Bagus banget ya filosofinya ya. Iya, bagus banget. Makanya gabung stand up Indo Bogor guys. Jangan deh. Oh jangan ya. Jangan. Oke, kita balik ke si Binong Square itu apa itu adalah mall ya? Mall. Itu mall. Berarti tampil di mall dan pecah. Iya, tampil di mall dan pecah di food court. Di food courtnya mall. Iya, sampingnya ada tukang jus tuh. Tukang jus. Iya. Niagara Fruit itu sebelahnya. Iya, agak detail nih gue hafal. Depan ada tukang stick, tapi stick yang tepung doang itu. Oh iya. Nah, terus ada teh apa sih? Teh yang di ituin? Teh yang tongji gitu. Iya, tongji gitu ya. Pokoknya food court itu di mana banyak distraksi, ada suara blender segala macam gitu. Orang makan juga. Orang makan juga. Tapi ya itulah. Iya. Kita nggak pernah tahu kan momentum kita di mana. Di situ akhirnya dapet tuh, alhamdulillah gitu. terusnya pecah terus itu. Tidak sesulit di awal sih. Setelah dapat pecah itu jadi tahu, oh ternyata untuk lucu tuh seperti ini caranya gitu. Tetap kesini-sininya mah terseok-seok juga gitu. Cuman nggak stabil pecah terus enggak. Iya. Kalau pemilihan jokesnya tadi kan kayak apa ya? Ini mohon maaf kalau salah, kayak dualisme, konektor gitu-gitu. Terus tipe jokesnya Bang Beler itu pemilihannya kayak apa secara topik nih? Waktu itu ya? Secara topik. Kampus. Yeah. Perkuliahan berarti? Perkuliahan. Terus kan alumni BSI kan? Alumni BSI. BSI Margonda. Itu kan banyak stereotip kan, kayak katanya kampus inilah. Nah di situ keresahan dari kampus, terus abis itu pacaran. Terus nonton bioskop gitu-gitu. Masih seputar yang dirasain, dan ini mah anak-anak remaja dah ini mah gitu. Masih seputar cewek kerudung gitu, masih seputar madrasah kan waktu itu masih. Madrasah juga, madrasah. Ya mbak yang pakai hijab cantik banget nih, solehah, pasti sering ngaji ya, alisnya panjang 4 harkat gitu. Gitu-gitu awal-awal mainnya. Waktu Suci juga pakai topik dan sentimen yang sama ya? Betul. Audisinya pun? Audisinya sebenarnya tidak terlalu pekat. Cuman memang itu tuh materi solid aja. Materi solid yang dikumpulin, kayaknya ini mah dilempar di audisi juga kemakan deh gitu. Akhirnya pas masuk tuh bingung juga nih harus menentukan persona. Tapi untuk audisinya materi solid yang dilempar. Enggak madrasah banget sih. Iya. Se-happy apa dan struggle-nya kayak gimana bisa jadi juara 3 di Suci? Gue bisa bilang Suci itu adalah level sebagai stand up comedian yang udah mampu dan layak sebagai profesional. Disebut profesional stand up comedian tuh. Karena dari Suci tuh gue belajar bahwa setiap minggu lu harus bikin materi dengan tema yang berbeda. Setiap minggu lu harus menghadapi penonton 1000 yang belum tentu mau nonton lu. Setiap minggu lu harus di treatment seperti TV, ya kan? Layaknya TV, lu nggak boleh bawain materi yang nggak clean, lu nggak boleh bawain materi yang sarkas, lu nggak boleh materi yang politik, di mana itu, wah itu harus dijaga banget gitu. Terus di mana Suci itu, gua ngerasa nyeselnya karena terlalu dini gua masuk. 2017 itu terlalu dini, karena tabungan materi gua udah habis di 10 besar. Jadi 10 besar ke bawah tuh udah bikin materi baru. Iya, kalau Ridwan Remin tuh kan tabungannya banyak. Akhirnya habisnya tuh di 5 besar. Jadi masih ke Harti nih bensinnya tuh. Gue tuh dari 10 besar udah ngerasa gila nih capek banget gitu. Terlebih ya, waktu 5 besar tuh ada 2 tema 1 minggu.
Satu minggu 2 tema. Iya, dengan tema yang berbeda. Wah, karena ngejar tayang Lebaran kan. Itu udah gua ngerasa, udah deh kayaknya gua nggak apa-apa deh keluar gitu. Iya. Udah burn out Mas, udah nggak bisa Iya. mikir. Iya. Lu mau disuntik komedik gimana pun, kalau ini udah nggak jalan tuh kayak capek gitu. Iya. Akhirnya Nothing Tulus aja udah. Gitu. Happy sih happy. Itu pencapaian tertinggi bahkan selama stand up Semua berkarir. sebelum di tahun ini. Selama berkarir. Secara tabungan komedi yang clean atau yang bisa di shape untuk di TV itu cukup banyak ya sebenarnya. Kalau sampai 10 besar juga. Cukup banyak yang tadi tuh kumpulan-kumpulan perkenalan diri, Oh, iya. ya kan, pacaran, keluarga, itu tuh yang aman-aman tuh. Begitu yang spesifik yang susah tuh. Oh iya. Kayak apa ya? Olahraga misalkan. Apa ya olahraga ya? Terus kuliner susah tuh. Kuliner. Wah, lo kuliner apa ya gua gitu. Akhirnya disangkut-sangkutin aja bikin materi baru akhirnya. Gitu. Cuman layaknya sih harusnya kalau lu mau masuk Suci tabungannya tuh udah banyak dulu. Oke. Supaya ketika lu menghadapi tema-tema yang terasa sulit, minimal mah lu bikin materi baru juga nggak dari nol banget gitu. Ada yang bisa diambil lah gitu. Oke. Baik. Very nice. Kita akan bahas soal special show. Ya. Special show pertamanya Bang Beler adalah Beler Dikari. Beler Dikari. Ya. Itu kalau dari tema pembahasannya apa tuh Beler Dikari? Apakah berdikari itu kan kayak Iya. Berdiri di atas kaki sendiri. berdiri di atas kaki sendiri ya kan? Iya. Apakah pembahasannya tentang hal tersebut? Iya, betul. Menceritakan tentang kehidupan setelah suci, Oh. setelah Maharaja Lawak, Oh iya Maharaja Lawak. iya setelah lulus kuliah dan lain-lain lah. Itu seputar saya sendiri gitu. Saya udah tidak dibiayai orang tua gitu. Penyelenggaraannya di mana waktu itu? Di Bogor. Di Bogor. Iya, ada namanya kafenya namanya Caps. Hankook kalau nggak salah itu. Kapasitas 110 penonton lah. Sold out waktu itu. Sold out semuanya. Cuman ya gitu karena show pertama konsepnya masih mini show. Dulu kan masih ngerasa belum layak nih disebut special show, yaudah mini aja dulu deh gitu. Beler Dikari. Kecil-kecilan. Akhirnya yang datang juga intim banget. Orang-orang yang dekat, orang-orang yang kenal, atau kalaupun penonton yang pengen nonton gua tuh sedikit banget gitu. Iya. Tapi pada akhirnya dijalanin dulu nih materi dibawain aja dulu gitu. Iya. Beler Dikari itu show pertama yang bikin gua puas sebenarnya. Oh iya. Iya, langsung puas gua. Karena ngerasa emosional banget. Oke. Secara materi kayak ini gue mau nunjukin gue udah bebas gitu. Oh, secara judul pas ya berarti. Pas Secara judul. gitu. Pasnya juga karena dipelesetin sama nama Belernya sih. Iya, Beler Dikari tuh kayak asik gitu. Padahal nggak juga deh. Gitu. Tapi secara materi itu adalah kompilasi atau ada yang khusus dibikin? Nah untuk itu Beler Dikari? kompilasi. Beat-beat suci dikumpulin nggak semuanya. Akhirnya bikin materi baru cuman ya 30% dibawain jadi satu rangkaian baru disampaikan. Bang Belernya kan puas. Itu penerimaan penontonnya kayak apa tuh waktu itu? Bagus-bagus aja. Happy-happy aja gitu. Iya. Cuman gua nggak tahu ya, maksudnya ekspektasi orang datang ke show gua tuh buat apa. Tapi yang pasti di guanya sih udah ngerasa happy gitu. Oh iya. Teman-teman yang nonton juga sih kayaknya mah happy juga gitu. Iya. Yang ini tahun berapa ya Beler Dikari? Beler Dikari itu 2019 kalau nggak salah. 2019. Oh berarti sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Nah kalau yang selanjutnya berarti Beler Evolution. Beler Evolution Ah itu di pandemi itu. itu pas pandemi. Iya kalau nggak salah antara transisi 2019 ke 2020 atau 2020 transisi ke COVID. Oh. Karena tur 7 kota tuh Beler Evolution itu tur? tuh. Iya. Jawa Barat. Ah, ah, ah. Satu Solo Jawa apa? Jawa Tengah. Satu Jawa Tengah. Pekalongan Jawa apa? Jawa Tengah. 2 Jawa Tengah. 2 Jawa Tengah. Iya. Sisanya Bandung, Garut, Tasik, Jakarta, Bogor nggak terlaksana karena udah nggak boleh. Udah COVID ya. Kalau yang Garut Tasiknya itu gimana tuh penerimaannya di sana? Garut, Tasik kota pertama tuh menyenangkan sekali. Penonton 100 di kafe yang tertutup, antusiasnya rame, tiket sold out, semua orang happy, saking happy-nya ada yang foto opener gua, captionnya Dani Beler. Kata gua lu gak kenal gua ya, katanya. Aneh banget. Misalkan Mas Indra nih opener gua ya. Terus foto lu nih cekrek. Keren banget Dani Beler. Itu bukan foto gua dong. Salah orang lu. Gimana Orang sih? Tasik. Iya. Ya ampun.
Tapi yang lainnya kenal lah ya berarti ya. Iya, yang lainnya Semoga kenal sih. Gua tuh selalu kalau special show memvalidasi atau mempertanyakan Iya. yang datang ke sini pengen nonton gua siapa. Oh iya, iya. Minimal mah interaksi tepuk tangan tuh untuk menggambarkan oh emang banyak nih yang pengen datang. Karena ada beberapa di Tasik tuh yang kayak datang karena ada acara aja. Oh gitu. Iya. Orang komunitasnya bilang, ini kalau kita bikin acara emang rame mulu bang. Gua nggak jadi GR anjing, kata gua. Ini mah rame mulu lu, mau siapapun yang tampil, gua bilang. Karena emang seminim itu hiburan di sana kan. Oh katanya nggak terlalu banyak hiburan. Nggak terlalu ternyata banyak ya. hiburan gitu. Dan secara tiket murah juga nggak sih waktu itu? Murah sih. Murah. Waktu dulu kan menyesuaikan dengan kemampuan daya beli di kota tersebut kan. Jadi gua nanya ke komunitas, karena bagaimanapun komunitas yang paling tahu lah medannya kan seperti apa. Kalau kata komunitas tiketnya segini bang, oke nggak? Ya udah oke gitu. Iya. Jalan aja udah. Tasik kota pertama. Oke. 100 sold out. Itu ada yang nggak sold out nggak waktu tour itu? Garut, Garut nggak sold out. Garut kacau itu. Kalau lu mau Berbeda tahu. dengan Tasik ya? Garut enggak, Garut beda. Garut itu tampil di Unigar, Universitas Garut. Siang. Kenapa siang itu? Karena ini gue juga baru tahu ternyata. Iya. Setelah poster naik. Lah kok siang kata gue nih jam 3 sore. Bukan siang, sore ya? Sore. Jam 3 sore gitu. Kok sore ya? Terus gue nanya ke panitianya kenapa sore? Alasannya karena ini sarana kampus bang, sarana pendidikan, nggak boleh dipakai malam. Walah. Terus gue bilang, oh ya udah deh gitu. Ya udah akhirnya pas gue hari H nyampe ke sana kan hujan tuh, rintik hujan tuh, membasahi tanah Garut tuh. Hujan nih kata gue. Akhirnya pas nyampe auditoriumnya, ada seminar sebelumnya, ada dosen ngajar mahasiswa yang pakai baju hitam putih. Udah beres, seminarnya keluar, masuklah gua. Kayaknya itu sama panitia di stop, jangan dulu keluar, jangan dulu keluar. Ini ada Dani Beler mau tampil. Akhirnya ya udah gua tampil aja stand up di depan berapa puluh orang tahu itu. Berarti itu mahasiswa itu bukan penonton. Kayaknya sih mahasiswa. Gue juga nggak tahu deh kayaknya. Udahlah kata gua. Emang berarti memang seperti itu treatmentnya gitu. Iya. Secara penjualan tiket? Nggak terlalu bagus juga. Oke. Emang show pertama, tour pertama tuh pasti rugi hitungannya. Jadi gue udah ekspektasi itu. Yang penting nggak membebani komunitas aja. Oh iya. Gitu. Kalau yang di Jawa Tengah gimana? Kalau Jawa Tengah kan kayaknya agak clash sama preferensi jokes mereka kan. Kalau itu aman. Iya. Jawa Tengah tuh Solo di cancel. Oh Solo di cancel? Tahu nggak kenapa alasannya? Dinasti bukan ya? Bukan. Karena ada orang Solo waktu itu gathering company ke Bogor, abis dari Bogor COVID. Astaga. Terus gua aja diboykot. Bang nggak boleh bang ngadain acara di Solo katanya. Lagi COVID, yang kemarin kena COVID itu dari Bogor katanya. Waduh. Ya udahlah. Aneh banget. Di cancel akhirnya Solo. Momentumnya nggak pas ya? Momentumnya. Iya. Pekalongan akhirnya. Pekalongan. Pekalongan oke. Pekalongan oke. Pekalongan oke. Itu kayaknya harusnya gue jadiin closing tuh. Karena di Jakarta kan pandemi lagi tuh. Iya. Bandung pandemi, Jakarta juga pandemi. Pekalongan oke tuh. Iya. Yang taping digital downloadnya akhirnya di Jakarta, yang di Jakarta. Di Jakarta, makanya gue nyesel banget itu. Jakarta tuh yang nonton cuma 15 orang loh, pakai masker lagi. Iya. Waktu itu peraturan Ketawa Comedy Club tuh nggak social distancing. Jadi kalau rapat-rapatnya ya 15 katanya. Ya ampun, dikit banget. Nyesel lah gue udah pokoknya. Udah jadiin digital download, jadi Iya. jangan berekspektasi tinggi gitu. Iya. Oke, mungkin bisa dibayar di special show selanjutnya ya. Mudah-mudahan. Danny Blues. Ya. Danny Blues. Pemilihan namanya ini Danny Blues. Saya kalau mikir pertama itu saya mikir kayak Baby Blues tapi Danny Beller gitu. Ya. Itu nggak sih sebenarnya? Betul. Oke. Danny Beller yang Baby Blues. Oh, Danny Beller yang Baby Blues sebenarnya. Maksudnya berarti ingin jadi kayak anak-anaknya atau? Enggak, jadi ini tuh sebenarnya materi yang udah gue pendem sebelum anak gue lahir. Oke. Gue tuh dari proses istri gue hamil, istri gue melahirkan, itu banyak banget materi-materi yang menurut gue masih di draft nih di otak. Oh iya. Ini gue mau keluarin tapi secara timingnya belum tepat nih. Gitu. Akhirnya sekarang setelah anak gue udah tumbuh besar, udah tumbuh 2 tahun, kayaknya nih kalau di crafting lagi,
jahit lagi untuk memberikan sudut pandang yang gue alami tentang rasanya punya anak, rasanya menikah dan punya istri, kayaknya masih oke. Gitu. Karena itu nyesel banget gue. Waktu itu tuh gue lewatin begitu aja gitu. Padahal mah harusnya ya pas anak gue 1 tahun baru gue bikin spesial. Banyak pertimbangan yang gue pikirkan karena menurut gue kalau dibahas sekarang nanti pas 2 tahun nggak ada keresahan lagi. Gitu. Terlalu dekat gitu. Nah makanya sekarang dikasih jarak waktu 2 tahun. Yang ini dibakar aja dulu. Oh. Gitu. Iya. Itu sih secara garis besar adalah Danny Beller yang terkena baby blues. Karena secara data, Mas Indra, 57% di Indonesia tuh ibu-ibu itu mengalami depresi setelah 2 minggu melahirkan. Nah bapak-bapak tuh jarang kesorot. Padahal depresi juga dia. Dia yang paling depresi sebenarnya. Tapi jarang kan ke-expose kan? Iya, nggak ke-expose. Jarang banget. Kayak apa? Kalau anak lahiran aja kan yang diselamatin, kasih selamat ya ibu telah melahirkan. Nggak ada bapak mah nggak di thank you bro, semangat bro, nggak ada. Nggak ada gitu kan. Ngasih kado ke anak, nyemangatin ke istri, tapi ke suami tuh kayak ya udah gitu. Padahal yang perlu, bukan yang perlu ya, kesannya gue kayak meminta. Padahal laki-laki juga butuh itu gitu, perlu ruang untuk itu. Itu gua ngerasa kayaknya di show Baby Blues ini bakal akan dibahas deh. Oke. Oh, berarti ini diendapkan berapa tahun? 2 tahun ya? 2 tahun. Diendapkan 2 tahun. Secara premis ya. Iya. Secara jokes kita nggak tahu. Beda lagi. Iya. Berarti selama ini belum kayak dicoba gitu? Ya dicicil sih udah. Cuman dijadiin satu rangkaian tuh masih proses lah gitu. Berarti kalau blues kan kayak negatif gitu kan, kayak baby blues kan. Ini akan auranya itu akan agak-agak negatif gitu nggak sih? Positif sebenarnya bagi sudut pandang laki-laki mah. Negatif justru bagi sudut pandang perempuan atau bisa dibalik. Gua tuh nggak berpikir sejauh itu sih Mas Indra. Apakah si warna show ini bakal tendensi ke amarah atau rasa benci terhadap satu kaum? Kayaknya sih enggak. Ini lebih ke gua yang gua rasain. Nih, coba lu pikir, lu sama nggak kayak gua gitu. Terus kalau sama, ayo kita pikirin apa nih solusinya gitu. Oke. Berarti yang dituju adalah ke apa ya? Bapak-bapak nggak sih? Atau calon juga bapak? Iya. Harapan gua materi yang dibikin di Danny Blues ini adalah relate bagi semua kalangan. Yang belum nikah jadi pelajaran, yang udah nikah ngerasain dan iya bener lo gitu. Iya. Itu jadi nggak segmented. Walaupun saya udah siap nih, gue udah siap bahwa yang nonton special show gue sebelumnya tuh bakal terseleksi di special show ini. Karena kan yang masih kuliah mah nggak mungkin nonton ini. Kayak ngapain gue nonton orang bahas parenting, orang bahas anak, orang gue masih sibuk skripsi gitu. Jadi udah terseleksi dengan sendirinya. Iya. Seberapa banyak yang akan bahas parenting? Ataukah ini 100% parenting? Kayaknya lebih banyak parentingnya ini. Lebih banyak menggambarkan pola asuh gue dan istri gue terhadap anak gue. Membandingkan hal lain. Ya pasti seputar rumah tangga tuh jadi topik yang sangat seksi untuk dibahas ya. Karena nggak perlu nikah pun kayaknya lu tahu deh bahwa gambaran pernikahan itu seperti ini gitu. Iya. Tapi persentase seberapa banyak bahas parenting dan bahas istrinya tuh masih dikalkulasiin. Yang penting materinya solid dulu, baru kita uji nanti lebih banyak yang mana gitu. Oke. Ini kebayang nggak sih kalau anaknya Bang Beller nonton show ini di masa depan? Kebayang. Makanya secara materi gue tuh pengen sekelin mungkin di sini, sebersih mungkin. Supaya pas anak gue nonton itu tidak terjadi masalah apa-apa. Gue tuh agak takut sekarang kalau berbicara kayak kata anjing aja terucap tuh gue jadi ngerasa bersalah gitu. Makanya sekarang gue kalau ngucap kata itu tuh harus dengan konteks yang jelas. Iya. Kalau tiba-tiba tuh kayak sumpah serapah aja. Nah termasuk di materi-materi tentang anak gue, pasti gue perhatiin banget sejauh mana gue boleh bahas, sejauh mana yang gue nggak boleh bahas. Begitupun dengan istri. Perlu diskusi juga. Cuman gue tuh tipikal orang yang materi tuh nggak di-store ke istri nggak. Oh enggak ya? Nggak. Karena kan biasanya ada do and dance-nya kan. Nah kalau di-store ke istri lebih banyak dance-nya. Wah ribet. Iya, bawain aja dulu gitu.
Toh pada dasarnya ya menurut gua, istri gua juga tahu waktu nikahin gua tuh jadi stand up komedian. Masalahnya dia tahu waktu nikah gua stand up komedian. Harusnya mah lu tidak tersinggung gitu. Kecuali dari nikah gua misalkan supir Transjakarta misalkan nih, tiba-tiba nyambah jadi komika. Baru lu protes, ah enggak, kamu enakan yang dulu gitu. Kalau udah jadi komik terus lu bahas tentang istri terus istri lu marah, kayaknya aneh juga itu. Gitu. Tapi kan batasnya, remnya kita sendiri yang tahu. Ini boleh diekspos sejauh mana nih peran seorang istri atau image seorang istri itu. Kita sendiri yang jadi filternya. Betul. Nggak pernah sampai kayak dilarang gitu, enggak juga. Enggak sih gua. Paling parno aja. Bini gua tuh parno banget kalau masalah materi soalnya. Agama nyebut dikit aja, padahal masih aman tuh. Bagi dia mah enggak gitu. Takut, lebih ketakut. Oh, ini problemnya di sosmed ya, karena kan Bang Beler naikin video kan setiap hari. Dia tuh selalu mantau tuh, setengah 9, 8.30 pantau Instastory. Lihat materi apa yang dibahas. Kalau bermasalah dikit langsung DM. Hapus deh itu deh. Kayaknya itu nggak aman loh gitu. Nah, tinggal keteguhan seorang suami ini. Mau dengar kata istri atau enggak gitu. Konsisten naikin video ini ada hubungannya sama Denny Blues atau sama personal branding aja sih sebenarnya? Gini, one day one reels itu gue lakuin atas dasar karena gue tahu kelemahan gue apa. Jadi gini, ada beberapa komika yang naiknya tuh karena karyanya gitu, karena kayak Bang Panji, kayak siapa lagi ya, Indra Frimawan mungkin. Itu tuh mereka naik karena punya platform sendiri gitu. Entah karya dia ditunggu orang, atau stand up dia dinanti orang, atau karena kehadiran dia tuh sangat ditunggu gitu. Nah, gue sadar kelemahan gue tuh tidak ada yang begitu. Nggak ada orang yang mau nunggu gue kayaknya deh gitu. Gue nggak punya platform juga, gue nggak tampil di Vindes juga nggak, gue nggak tampil di Hidup Indonesia Maya juga nggak gitu. Kayaknya gue maksimalin aja deh apa yang gue punya. Akhirnya Instagram tuh jadi satu-satunya wadah etalase untuk gue bikin platform sendiri gitu. Kalau tujuan awalnya itu berimbas bahwa lama-lama jadi branding nih, ya syukur gitu. Tapi tujuan awalnya bukan itu. Nah, ada kaitan apa enggaknya sama Denny Blues? Pasti ada. Pokoknya potongan-potongan yang gue lempar tuh sedikit besar, sedikit banyak tuh memperlihatkan sisi atau highlight yang mau gue bahas nanti. Makanya Macing Abdel tuh bahas parenting. Ya kan? Sejauh ini kalau naikin reel setiap hari itu ada ini nggak, dirasa worse nggak sih sama Bang Dani untuk tadi kayak jadi etalase, ini udah worse nggak secara itu? Worse dan tidaknya, bekerja dan tidaknya tuh bisa dilihat dari intensitas kerjaan. Iya kan? Semakin sibuk berarti memang berpengaruh gitu. Sekarang dalam 1 minggu, hari libur gue tuh cuma minggu. Karena sisanya begini-begini nih. Syuting promo. Nggak, tapi secara CP, secara kontak person nih yang megang gua tuh si Bang Zain, ngerasa bahwa ada imbasnya. Jadi gua tuh baru tahu ternyata Mas Indra, bagi klien, bagi orang korporat, bahwa ketika gua mau stand up komedian dong, siapa ya? Ada nih Regen misalkan. Coba lihat Regen stand up, yang diambil adalah klip-klip dia di Suci. Sementara Regen tampil di Suci udah beberapa tahun lalu. Secara formulasi jokes juga udah nggak terlalu relate, atau sekarang juga udah beda pembahasannya, ya kan? Akhirnya orang bingung, lihat Regen stand up di mana lagi. Nah, ternyata dengan gua ngupload ini, itu tuh jadi portofolio bagi mereka. Dani Beler aja, yang mana? Nih gua share, tek lempar. 1 menit itu sangat cukup untuk video QC menurut gua. Ya kan, kayak coba lihat deh stand up-nya seaman apa sih, dilihat. Oh, dia sering tampil di corporate. Oh, dia oke deh. Nah, itu tuh menurut gua jadi berdampak besar. Padahal yang dari awal tujuannya nggak buat itu gitu. Si manajer gua bilang gitu. Dari sisi klien ya. Oh, ternyata bagus juga ya. Ya udah, kalau memang itu bermanfaat kan apa salahnya dilanjut gitu kan. Dan Denny Blues pun waktu kemarin yang
itu langsung sold out dalam satu Langsung hari. sold out tuh early bird. Iya. Gimana tuh Gokil. perasaannya itu? Kaget gue udah setara Bang Radit ini. Kata gue apa bikin 2 show ya? Katanya. Udah daftar sindrom. Iya, yang gue lupa ternyata masih early bird. Iya, masih early bird. Masih ada pre-sale, masih ada normal gitu. Iya. Tapi dilihat dari ini, progres dari show sebelum-sebelumnya. Ini tuh termasuk paling cepat penjualannya. Walaupun kategori early bird ya, tapi dilihat tuh antusias orang yang mau belinya gitu. Begitu baru Instastory berapa menit, udah habis berarti mereka pengen buru-buru gitu untuk mengamankan tiket. Dan gue sih sangat berterima kasih. Iya. Ada yang story-story gitu nggak? Bang Beler aku udah beli gitu-gitu. Ada yang story-story. Iya. Siap-siap ngakak nih, Wah, asik, siap banget tuh. Ngasih beban Iya, ternyata. udah ngasih beban. Pasti relate nih ini mah. Katanya. Belum tentu. Pede banget loh. Bapak-bapak itu ya? Iya, bapak-bapak biasanya. Ada orang yang gue kenal juga, ada juga orang lain. Aduh. Asik lah, asik. Iya. Kesiapan materi gimana? Ini harus ditanyain sih tapi. Iya, boleh. Gimana tuh kesiapan materi? Kesiapan materi sebenarnya materi-materi tentang parenting dan pernikahan tuh udah gue buat dari beberapa tahun yang lalu. Tapi permasalahannya adalah apakah materi-materi atau topik yang gue bahas di tahun lalu masih relate di tahun ini? Jawabannya adalah antara gue membesarkan lagi payung premisnya atau gue mengubah sudut pandangnya. Gitu. Dan ditambah gue tuh pengen ngasih satu treatment khusus di Denny Blues ini. Gue pengen materi-materi yang ditulis tuh beneran fresh, yang lu pun nggak pernah dengar di tempat lain. Kan ada materi yang di keep kan, maksudnya nggak dilempar di sosmed, tapi pernah dibawain di event lain. Nah, gue tuh pengennya sih seperti itu. Denny Blues nih hanya bisa lu dengar di 30 November nanti di Usmar Ismail, nggak di tempat lain. Oke. Secara materi kalau dihitung berapa presentasinya ya 50 lah. 50. 50. Iya. Kalau yang tadi payung besarnya itu create-nya udah. Kayak pemetaannya. Ini lagi dibikin nih. Gua dapat dari Suci waktu itu, ada kelas mentoring itu. Jadi ada sistem hemok namanya. Oh, hemok. Hemok besar akan turun jadi hemok kecil kedua, hemok kecil ketiga. Masing-masing hemok itu berdurasi 20 menit. 20, 20, 20. Nah, 20, 20, 20 ini dipayungi oleh satu hemok besar, yaitu premis. Jadi, kalau bisa topiknya satu, tapi subtopiknya ada 3. Nah, yang lagi dijahit itu sebenarnya yang hemok-hemok kecilnya ini. Gitu. Jadi dari per 20 hemok ini bisa diturunin lagi jadi 2 hemok, 10-10 atau 5-5 bisa gitu. Tergantung dari si materinya mau dibahas sejauh mana gitu. Oh iya. Kayaknya kalau yang create kecil-kecilnya itu lebih tricky ya daripada yang gede. Iya, betul. Lebih tricky. Kadang-kadang ada materi yang kurang nyambung. Misalkan ya, lagi bahas transportasi, terus habis itu mau bahas tentang kelahiran anak. Sebenarnya kan kalau pakai bridging gampang aja. Untung punya mobil. Akhirnya kalau lahiran nggak usah pakai Grab deh, gampang aja itu mah. Tapi secara secara rasa tuh kayak terlalu susah itu untuk digabungkan. Agak lompat gitu. Agak lompat. Akhirnya pilih nih mana yang memayungi satu premis ini, dikumpulin jadi satu kesimpulan. Enaknya sih gitu. Biar dari topik satu ke topik lainnya tuh kerasa nutup aja. Iya. Selain special treatment di mana semua materi itu terdengar segar ya, ada kayak gimmick gitu nggak sih? Kalau special show kan biasanya orang menari lah apa itu ada nggak? Ada yang disiapin? Pengen gua disiapin. Tapi balik lagi ya, karena referensi yang gua tonton tuh Netflix, komika luar, jadi memang secara budaya pun beda sama kita. Jangan secara budaya, secara fasilitas pun beda kan. Secara venue pun beda gitu. Gue lagi lihat Usmar Ismail bisa dipakai buat apa aja nih gitu. Apa yang bisa dipergunakan secara maksimal untuk pertunjukan stage-nya. Nanti akan gue pikirkan ada apanya ya gitu. Gitu. Kalau misalkan lu nih yang nonton kayak asik apakah ada sesuatu, belum tentu. Kayak gue mikirin aja dulu. Kalau misalnya nggak terrealisasi ya udah. Pengen ada tapi karena menurut gue ya special show itu kan idealisme kita kan. Ada 3 medium komika, TV, corporate, special show. Special show ini tempat lu capek karena udah sering menghibur orang yang nggak pengen nonton stand up. Nah ini waktunya nih untuk seneng-seneng. Jadi berkreasilah semau lu gitu. Nah masalah kreasinya mau seperti apa, ini yang lagi dipikirin.
gitu, ngasih elemen surprise apa ya, itulah pokoknya lagi diulik lah. Karena kalau berkaca di luar negeri tuh bagus banget konsepnya. Ada yang ngeluarin apalah, ada yang tiba-tiba Kevin Hart tuh kan dari bawah panggung kan, naik tuh, shoot, loncat, duas. Gue mikir Ismail bisa nggak tuh dicor bawahnya ya? Kayaknya terlalu effort gitu. Kalau untuk entrance doang gitu kan. Terus kayak Hasan Minhaj pakai LED yang bulat tuh, yang gede, itu menampilkan setiap topik yang dibahas muncul di sana. Kata gue, tapi bisa nggak ya ini ya? Takutnya gue ngomong apa telat gambarnya, atau takutnya nggak sebagus kayak Hasan Minhaj. Cari lagi gitu. Tapi ada komika-komika yang nggak pakai gimmick, kayak Supernaturnya si Ricky Gervais biasa aja dia. Normal-normal, karena dia ngerasa bahwa kuatnya di materi. Ya mungkin gue juga bakal seperti itu kali ya. Kuatin dulu materi, kalau ada sisanya untuk dieksplor, bakal gue eksplor. Oke, mantap banget. Bang Dhani, terima kasih atas segala jawabannya. Boleh dong Dhani Blues dipromo ke kamera, silakan. Jangan lupa teman-teman semua untuk beli tiket Dhani Blues 30 November di Usmar Ismail. Kategori pre-sale udah dibuka, normal pun sudah dibuka. Informasi lebih lanjut silahkan cek di Comika Event dan comika.id. Pembelian tiketnya di loket.com. Habisin tiketnya, kita seru-seruan bareng di sana. Terima kasih Bang Belen. Terima kasih Mas Indra Cahya.